Kita semua tahu bahwa memulai bisnis itu bukan hal yang mudah. Banyak yang bilang, gampang, yang penting niat. Tapi tunggu dulu, niat saja tidak cukup. Disinilah pentingnya melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, apa sih studi kelayakan bisnis itu? Mari kita bahas. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah proses analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu ide bisnis itu layak untuk dijalankan atau tidak. Sederhananya, ini adalah langkah awal yang sangat penting sebelum kita terjun ke dunia wirausaha. Kita perlu tahu, apakah ide yang kita miliki itu bisa menghasilkan uang atau justru akan membawa kita ke jurang kebangkrutan. Dan percaya deh, banyak orang yang mengabaikan langkah ini dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa studi kelayakan ini melibatkan beberapa aspek. Ada aspek pasar, teknis, finansial, dan juga hukum. Mari kita mulai dari aspek pasar. Di sini, kita perlu melakukan riset untuk mengetahui apakah ada permintaan untuk produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, siapa sih target pasar kita? Apakah mereka benar-benar membutuhkan produk ini? Dan yang lebih penting, apakah mereka bersedia membayar untuk itu? Misalnya, kita ingin membuka kedai kopi. Kita harus tahu, apakah di daerah tersebut sudah ada banyak kedai kopi lain? Apakah orang-orang di sana suka ngopi? Jika ternyata di sekitar kita sudah ada 10 kedai kopi dan semuanya selalu ramai, mungkin kita perlu berpikir ulang. Atau jika kita menemukan bahwa orang-orang di daerah itu lebih suka teh daripada kopi, kita harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan produk kita. Selanjutnya, kita masuk ke aspek teknis. Di sini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita akan memproduksi atau menyediakan produk atau jasa kita. Apakah kita memiliki sumber daya yang cukup? Apakah kita membutuhkan peralatan khusus? Misalnya, jika kita ingin membuka restoran, kita harus memikirkan tentang dapur, peralatan masak, dan juga staf. Semua ini membutuhkan perencanaan yang matang. Setelah itu, mari kita lihat aspek finansial. Ini adalah bagian yang seringkali membuat orang merasa pusing. Kita harus menghitung semua biaya yang akan dikeluarkan dan juga potensi pendapatan yang bisa kita dapatkan. Kita perlu membuat proyeksi keuangan yang realistis. Jangan sampai kita hanya bermimpi tentang keuntungan besar tanpa memperhitungkan biaya sewa, gaji karyawan, bahan baku, dan lain-lain. Ini adalah langkah yang krusial. Jika kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, bisnis yang kita bangun bisa hancur dalam sekejap. Kini, kita sampai pada aspek hukum. Ini mungkin terdengar membosankan, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis kita berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita perlu memeriksa izin usaha, PEK, dan semua hal yang berkaitan dengan hukum. Jangan sampai kita terjebak dalam masalah hukum yang bisa merugikan bisnis kita di masa depan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setelah kita melakukan semua analisis ini, kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apakah ide bisnis kita layak atau tidak. Jika semua indikator menunjukkan positif, selamat. Kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, jika ada banyak tanda tanya, mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan untuk memodifikasi ide kita atau bahkan mencari ide baru. Sekarang, mari kita bicarakan tentang pentingnya fleksibilitas. Dunia bisnis itu dinamis. Apa yang kita rencanakan hari ini bisa saja berubah besok. Oleh karena itu, kita harus siap untuk beradaptasi. Jika setelah melakukan studi kelayakan, kita menemukan bahwa pasar tidak mendukung ide kita, jangan ragu untuk beralih. Misalnya, jika kita awalnya ingin menjual produk fashion, tetapi setelah riset kita menemukan bahwa orang-orang lebih tertarik pada produk kecantikan, kenapa tidak mencoba untuk beralih? Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang pentingnya networking. Membangun jaringan adalah salah satu kunci sukses dalam bisnis. Dengan memiliki koneksi yang baik, kita bisa mendapatkan banyak informasi berharga, termasuk tentang tren pasar dan potensi kerjasama. Jangan underestimate kekuatan dari networking. Kadang-kadang,
peluang terbaik datang dari orang-orang yang kita kenal. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Jika kita merasa kesulitan dalam melakukan studi kelayakan, ada banyak konsultan bisnis yang bisa membantu. Mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa sangat berharga. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Jadi intinya adalah, sebelum kita terjun ke dalam dunia bisnis, kita harus melakukan studi kelayakan dengan serius. Ini adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan analisis yang mendalam, kita bisa mengurangi risiko dan meningkatkan peluang sukses. Ingat, tidak ada yang salah dengan bermimpi besar, tetapi kita juga harus realistis dan siap dengan segala kemungkinan yang ada. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempertimbangkan untuk memulai bisnis. Ingat, setiap langkah yang kita ambil harus didasari dengan perencanaan yang matang. Jangan hanya mengikuti tren atau apa yang orang lain lakukan. Temukan apa yang benar-benar sesuai dengan passion dan kemampuan kita. Selamat berbisnis dan semoga sukses selalu menyertai kita.